إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين اللهم آمين. أما بعد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk melaksanakan ubudiyah mingguan kita, yaitu dengan melaksanakan salat Jumaat secara berjamaah yang didahului dengan 2 khutbah. Kemudian salawat beriringan dengan salam. Marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurahkan, agar selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjuang demi menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini, sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan khatib tidak lupa mewasiatkan diri khatib dan juga untuk diri kita semuanya agar selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwasannya tidak ada bekal menuju kampung akhirat melainkan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pegangan, tanpa ada rujukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab yang mana kita namai kitab itu dengan Al-Qur'an. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kitabullah yang mana Allah turunkan ke hati Nabi Muhammad. Apa gunanya? Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman, menuju cahaya Islam. Mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kekafiran, dari kemusyrikan menuju cahaya Islam, menuju cahaya tauhid.
Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, satu kitab yang kami turunkan kitab itu kepada engkau wahai Muhammad. Apa gunanya? Agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhanmu, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha terpuji. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu di antara maksud diturunkannya Al-Quran. Kemudian maksud yang lain dari diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Sebagai bukti bahwasannya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kebenaran. Sebagai bukti bahwasannya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah kepada manusia, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki akhlak manusia. Apa kata Rasul kepada umat? Mu'jizati ad-dallatu ala sidqi hadzal Qur'an. Mu'jizatku yang menunjukkan kebenaran apa yang aku bawa, hadzal Qur'an. Al-Quran inilah. Kemudian apa lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in kuntum fi syakkin min dzalik, jika kalian meragukan Al-Quran yang aku bawa ini, fa'tu bimithlihi, coba datangkan yang semisal dengan Al-Quran ini. Fa'ajazu, mereka pun lemah, tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menantang orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang sangat masyhur, ayat yang sering kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Apa kata Allah? Jika kalian ragu terhadap apa-apa yang kami turunkan kepada hambaku yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min misli, coba datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, cari, ajak penolong-penolongmu min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Apakah dia mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin bahwasanya dia tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Di ayat selanjutnya, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu untuk mendatangkannya, walan taf'alu, tidak akan mampu, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, takutlah kalian kepada neraka yang mana bahan bakarnya api dan batu. Uiddat lil kafirin, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar dengan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tujuan yang lainnya diturunkannya Al-Quran adalah agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yaitu dengan cara membacanya, menghafalnya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Dan Allah dan Rasul pun telah menjanjikan keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah dan Rasulnya telah menjanjikan keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada orang yang menghafal Al-Quran.
orang yang mentadabburi Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya itu yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran sehingga ketika dia sibuk itu lupa dia berzikir kepadaku, mengingatku, lupa dia meminta kepadaku, berdoa memohon kepadaku, maka aku akan memberikan kepada orang itu yang lebih afdal, yang lebih utama dibanding orang-orang yang meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sibuk menghafal Al-Quran, orang yang sibuk membaca Al-Quran, orang yang sibuk mentadabburi Al-Quran, sehingga dengan itu dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa dari memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada orang-orang yang meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sibukkanlah diri kita dengan membaca Al-Quran, mentadabburinya, menghafalnya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita melebihi orang-orang yang meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, keutamaan bagi orang-orang yang menghafal dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah olehmu Al-Quran. Jadi kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat. Akan datang di hari kiamat. Gunanya untuk apa? Sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan kepada siapa? Bagi orang yang membaca dan menghafal, mentadabburi dan mengamalkannya. Pada hari kiamat kelak, hari yang mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat untuk kita. Yang bermanfaat adalah amal soleh yang kita lakukan. Di antara amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah halangi dia dari tidur malam demi membacaku, wahai Allah, maka izinkan aku untuk memberikan pertolongan kepadanya, kata Al-Quran. Kemudian Al-Quran pun memberikan pertolongan kepada orang yang sering membaca Al-Quran tersebut. Kalau kita pengen mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Itu fadilah yang kedua. Kemudian fadilah yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan pahala yang berlipat ganda. Bagi siapa? Bagi orang yang membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Yang mana satu kebaikan ini nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan. Satu huruf saja yang kita baca dari Al-Quran, kita mendapatkan 10 pahala. Bagaimana kalau kita membacanya 1 halaman per hari? Berapa kira-kira pahala yang kita dapatkan? Bagaimana kalau seseorang itu khatam Al-Quran 3 kali dalam sehari? Berapa banyak yang ia dapatkan dari pahala? Jadi Al-Quran itu merupakan ladang pahala bagi orang yang mengetahuinya. Maka dari itu hendaklah terpanggil jiwa kita untuk membaca Al-Quran. Terpanggil jiwa kita untuk membaca Al-Quran. Kalau kita introspeksi diri kita, kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Kapan kita terakhir kali membuka mushaf membaca Al-Quran? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Kemudian
keutamaan selanjutnya yang diberikan bagi orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Dia akan mendapatkan ketentraman di dalam jiwanya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang beriman yang hatinya menjadi tentram karena apa? Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Lalu apa hubungannya zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran? Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya, i'lam, ketahuilah olehmu, anna tilawatul Qur'ani hiya afdalul dzikri. Ketahuilah olehmu bahwasannya membaca Al-Quran itu sebaik-baik zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak percaya, coba buktikan. Ketika kita mengalami kegalauan, kegundahan di dalam hati kita, coba buka Al-Quran, coba baca Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwa dan raga kita ini. Dan perlu pula kita ketahui bahwasannya ketenangan itu bukan hanya kepada orang yang membaca Al-Quran. Bahkan orang yang mendengarkan Al-Quran pun dia nanti akan merasakan ketenangan di dalam jiwanya. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang penjual kaset, yang mana penjual kaset ini menjual kaset di sebuah tempat wisata di daerah yang namanya itu Luxor di Mesir. Jadi Luxor ini merupakan tempat wisata yang nomor 1 di Mesir. Jadi banyak wisatawan asing dari mancanegara yang berkunjung ke Luxor. Dia penjual kaset. Kemudian pada suatu hari dia bercerita bahwasannya ada 2 orang perempuan wisatawan, entah dari mana kita tidak tahu, datang ke tempat orang yang menjual kaset tersebut. Kemudian dia masuk ke tempat penjual kaset itu. Dia mengatakan, coba putarkan kepadaku lagu yang dapat menenangkan hatiku. Kemudian diputarlah oleh orang penjual kaset tadi lagu yang pertama, dia tidak suka. Kemudian diganti lagi oleh penjual kaset tadi, diputar, dia tidak lagi suka. Kemudian ditukar lagi kasetnya, dia tidak lagi suka. Kemudian karena kesal penjual kaset tadi kepada orang wisatawan tadi, karena lagu yang ia putar tidak ada yang ia sukai, ditapuknya, istilahnya itu tape tadi itu. Ketika ditepuknya tape tadi itu, berubahlah dari tape menuju radio. Kebetulan di radio itu yang diputar adalah tilawatul Quran, bacaan Al-Quran. Cuman 5 detik diputar Al-Quran, dia merasakan ketenangan. Diputar lagi oleh penjual kaset tadi menuju tape tadi, dia mengatakan, biarkan itu, lagu itu, saya suka lagu itu. Kata wisatawan tadi bilang, oh tidak, kata penjual kaset, ini Al-Quran, ini bukan musik, ini bukan nyanyian, ini Al-Quran, ini kitab suci kami, ini dustur kami, ini undang-undang kami, ini petunjuk hidup kami. Kemudian saya akan bayar $50. Oh tidak, bagaimana saya akan memperdengarkan Al-Quran kepadamu sedangkan kamu membuka aurat? Saya mohon. Dia memohon agar Al-Quran tadi diputarkan kepadanya. Karena apa? Karena aku merasakan ketenangan ketika mendengarkan Al-Quran tadi. Lalu penjual kaset tadi berkata kepada wisatawan tadi, diambilnya alas meja, kemudian ditutupkannya kepada kepala wanita tadi. Apakah begini boleh aku mendengarkan Al-Quran? Oh boleh. Kemudian diputarkanlah Al-Quran tadi. Kemudian wisatawan tadi pergi. Sebelum dia pergi, dia titipkan emailnya agar penjual kaset tadi mengirimkan rekaman tilawah Al-Quran kepada wisatawan tadi. Kemudian sebulan setelah dia mengirimkan email kepada wisatawan tadi, dibalasnya oleh wisatawan tadi dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam. Karena apa? Karena mendengarkan Al-Quran.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Katsir mengatakan, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Barang siapa hidup dalam satu keadaan, maka dia akan mati dengan keadaan itu. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang mati dalam satu keadaan, maka dia nanti dibangkitkan dalam keadaan ketika ia meninggal tadi. Barang siapa yang hidup di dunia ini dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan meninggal dalam ketaatan kepada Allah. Barang siapa yang hidup di dunia ini penuh dengan maksiat, maka akhir hayatnya dia akan mati dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering membaca Al-Quran ketika hidupnya, maka ketika dia mati, dia akan mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang syekh, bahwasannya syekh tadi itu memiliki teman, yang mana temannya tadi itu ahlul Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang menyebutkan dirinya dengan Al-Quran. Bahkan syekh tadi menceritakan tentang temannya yang ahlul Quran tadi, kalau kita berpergian dengannya keluar kota harus naik pesawat, dari pesawat itu take off sampai landing, lisannya tidak lalai dari membaca Al-Quran. Kemudian pada suatu hari teman syekh tadi itu mengalami kecelakaan, kemudian dibawa ke rumah sakit dan masuk ruangan IGD. Kemudian orang-orang pun menelpon syekh tadi, karena orang-orang tahu bahwasannya orang ini adalah teman dekat syekh tadi. Kemudian ditelponlah, "Syekh, teman antum lagi masuk IGD." Kemudian pergilah syekh tadi ke rumah sakit. Ketika membuka pintu IGD, melihat wajah temannya yang hafal Al-Quran tadi itu, lisannya pun mulai mengatakan, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Diulangnya itu sampai beberapa kali. Kemudian, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Malaikat maut pun menyambut nyawanya. Dia mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Karena apa? Karena semasa hidupnya dia sibukkan dirinya dengan Al-Quran. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Katsir tadi, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Orang yang hidup dalam satu keadaan, dia akan mati dalam keadaan tersebut. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah.